Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Menjadi Kristen tidak sama dengan pertobatan. Ada banyak orang yang berkata begini, pendeta, itu kan si ini sudah menjadi Kristen, berarti dia sudah bertobat, ya kan? Ada lagi yang berkata bahwa tadinya istrinya tidak Kristen, sekarang dia udah jadi Kristen, udah bertobat dia, ya kan? Atau enggak, itu kan suaminya tadinya bukan Kristen, sekarang kan udah jadi Kristen, udah bertobat dia. Loh, tidak sama. Menjadi Kristen tidak sama dengan pertobatan, karena kita jangan takabur dulu bahwa orang Kristen tidak pasti masuk surga, karena hanya orang-orang yang bertobat. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya. Nah, itulah pertobatan. Ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi sebetulnya belum bertobat. Makanya ada banyak orang Kristen tetap kawin cerai. Misalnya ada banyak orang Kristen yang tetap berzina, berselingkuh, melakukan hubungan seks sebelum nikah, hidup dengan berbagai dosa, bahkan narkoba, bahkan hidup dengan hal-hal yang jahat, ya kan? Lalu korupsi dan lain-lain, nyelundup kiri, nyelundup kanan, nipu sana, nipu sini, bohong, gak bisa dipercaya. Karena apa? Karena pertobatan itu yang merubah hidup orang. Makanya menjadi Kristen saya sebut tidak sama dengan pertobatan, karena banyak orang Kristen yang belum bertobat. Nah, pertanyaan kita mungkin kan sederhana ini aja, apa sih artinya bertobat? Nah, bertobat itu berarti menjadikan Kristus sebagai raja dan penguasa atas hidup kita. Makanya Paulus berkata, aku hidup, namun bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Itulah yang saya beri nama pertobatan. Karena itu selalu saya bilang, bukan hanya orang jahat yang perlu bertobat, bukan hanya penjudi yang butuh bertobat, tetapi orang Kristen pun perlu bertobat, ya kan? Orang-orang yang sudah ada di gereja pun perlu bertobat, sehingga kita sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai raja dan penguasa atas segala segi kehidupan kita. Ada banyak orang, betul dia udah pelayanan, ya kan, tapi soal bisnis, wah, hidupnya gak karu-karuan. Betul ada banyak orang udah lepas narkoba, ya kan, tapi masih hidup dengan seks bebas. Mungkin ada banyak orang udah lepas narkoba, lepas seks bebas, tapi masih bentak maki orang tuh gak karu-karuan gitu. Nah, pertobatan itu berarti kita jadikan Kristus sebagai raja dan penguasa atas segala segi kehidupan kita, sehingga kita bisa berkata, aku hidup, namun bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang bicara tentang pertobatan, karena saya percaya pertobatan merupakan kunci kemenangan. Pertobatan merupakan kunci untuk mengalami hidup dalam kuasa. Pertobatan juga adalah kunci untuk membawa kehidupan kita yang dekat dan akrab dengan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang pertobatan, kita mau sama-sama belajar dari Yunus pasal 3. Yunus pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Yunus pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dikatakan demikian, Yunus pasal 3 ayat 7 sampai 10. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air.
Ayat yang ke-8, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepala kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka dikatakan menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya kepada mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa sebetulnya dikerjakan oleh orang-orang Niniwe ini? Yaitu pertobatan. Dan karena pertobatan ada hasil yang luar biasa. Pertobatan itu mengakibatkan hukuman Tuhan yang sudah siap dijatuhkan itu dibatalkan. Oh, pertobatan itu justru mendatangkan berkat. Pertobatan itu mendatangkan anugerah. Pertobatan itu mendatangkan kuasa kemuliaan Allah luar biasa turun atas bangsa ini, sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada lagi malapetaka terjadi di Niniwe. Nah, dari sini kita mulai belajar apa yang membuat kita bisa bertobat sebetulnya. Yang pertama yang membuat kita bisa bertobat yaitu kesadaran akan dosa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kalau bertobat tanpa sadar akan dosa, maka pertobatannya sementara. Ada orang yang nggak pernah ke gereja, tiba-tiba ke gereja, kita bilang wah dia bertobat. Bisa jadi dia betul-betul bertobat, tetapi saya khawatir ada banyak juga yang kadang-kala karena ada minta sesuatu, ya kan. Mungkin dia lagi mau ujian misalnya, ya kan, atau mungkin dia lagi stres sama suaminya, atau mungkin dia lagi pusing sama istrinya, atau mungkin dia ada permintaan sesuatu untuk usahanya, ya kan, sehingga tadinya nggak pernah ke gereja tiba-tiba masuk gereja karena dia pikir Tuhan, ini sekarang saya datang nih sama Tuhan sebab saya butuh nih, ya kan. Jadi nggak semua orang ada dalam gereja pasti bertobat, tapi bertobat itu yang pertama harus ada kesadaran akan dosa. Jadi oh iya ya Tuhan ya, saya hidup dalam dosa. Kalau saya begini terus hidup saya hancur Tuhan. Kalau saya begini terus saya akan ke neraka. Kalau saya begini terus Tuhan, hidup saya pasti akan binasa, ya kan. Berarti sekarang saya mau berbalik dari jalan-jalan saya yang jahat. Yang pertama harus ada kesadaran akan dosa. Yang kedua, kesadaran akan janji-janji Tuhan. Kenapa seorang bertobat? Karena Tuhan berjanji bahwa orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Karena Tuhan berjanji bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka terang Tuhan akan terbit atas hidup kita. Kita mulai ngerti bahwa janji Tuhan adalah kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Lalu kita mulai sadar akan janji-janji Tuhan ini. Dan janji-janji Tuhan ini yang menggerakkan kita untuk berkata, Tuhan, aku tinggalkan dosa, aku berjalan dalam anugerah kasih setia dan berkat Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga saya pelajari apa yang dapat membuat kita bertobat, yaitu kesadaran akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita hidup bukan untuk asal hidup. Kita perlu memiliki hidup yang bermakna. Kita perlu memiliki hidup yang berarti, dan Tuhan mau hidup kita berarti. Nah, waktu kita menyadari rencana Tuhan, karena Alkitab bilang, rancanganku mengenai kamu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita kesadaran akan dosa-dosa kita sadar akan janji Tuhan, lalu kita mulai sadar akan rencana Tuhan dalam hidup kita, kita ngerti, wah, dunia ini ternyata cuma membawa saya pada kebinasaan. Karena Alkitab berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala kebinasaannya, tetapi orang yang melakukan firman Allah, kata Alkitab, akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Waktu kita ngerti rencana Allah ini, baru kita berkata, iya Tuhan, saya nggak bisa hidup dalam dosa terus-menerus. Tuhan, saya nggak bisa hidup begini terus. Saya mesti berbalik, saya mesti menjadikan Yesus yang paling utama dalam hidup saya. Maka saya akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saya. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, apa yang dapat membuat kita bertobat, itu kesadaran akan kasih dan kuasa Tuhan. Waktu kita sadar, iya ya Tuhan tuh mengasihi saya, iya ya Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Makin saya hidup dalam dunia, makin saya rasa kosong, makin saya rasa berat, makin saya merasa hidup tidak berarti, makin saya merasa beban-beban hidup kok kayaknya berat banget gitu. Tapi waktu kita memandang Tuhan, kita rasakan kasihnya, kita mulai berkata, iya Tuhan ya, betul, justru dalam Tuhan saya rasakan damai, saya rasakan sejahtera, bahkan saya mengalami suasana yang gak bisa saya alami dalam dunia ini. Itu yang Yesus berkata, damai sejahteraku ku tinggalkan kepadamu, tidak seperti yang dunia berikan, karena damai sejahtera yang ku berikan adalah damai sejahtera yang kekal. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi jelas apa yang dapat membuat kita bertobat, yaitu kesadaran akan dosa. Yang kedua, kesadaran akan janji-janji Tuhan. Yang ketiga, itu kesadaran akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang keempat, kesadaran akan kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya, apa itu pertobatan? Yang pertama saya pelajari,
pertobatan itu total. Artinya apa? Meliputi seluruhnya. Ada banyak orang yang berkata, ya saya sudah masuk gereja, saya juga sudah tinggalkan narkoba, saya juga sudah tinggalkan seks bebas. Cuman kalau ninggalin bir kayaknya masih susah, sebab ya kadang-kala saya tuh malam-malam gitu ya, agak dingin-dingin gitu ya, rasa ya enak gitu kalau minum ini gitu ya kan. Atau enggak, ya bir udah saya tinggalkan, narkoba sudah saya tinggalkan, seks bebas sudah saya tinggalkan, cuman rokok ini masih agak sulit gitu ya kan. Nah, pertobatan itu total. Artinya apa? Seluruh bagian kehidupan kita. Jangan bilang, wah saya semuanya udah saya kerjakan, saya udah tinggalin dosa, saya udah tinggalin narkoba, saya udah tinggalin semua. Tapi ya namanya saya bisnis, jadi ya nipu-nipu sedikit adalah gitu ya kan. Nah, ini yang saya bilang, pertobatan setengah-setengah gini artinya belum bertobat. Karena pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang total. Itu jelas. Apa itu pertobatan? Pertobatan itu harus total, meliputi seluruhnya. Sehingga kita berkata, Kristus sekarang yang pegang kendali dalam hidup saya. Yang kedua, pertobatan itu harus radikal. Artinya apa? Dari akarnya, bukan cuman kulit luarnya saja. Ada banyak orang kelihatannya bertobat tapi kulit luarnya aja. Artinya apa? Mungkin dia berhenti narkoba ya kan, tetapi mungkin urusan narkoba masih dia jalankan sebetulnya, cuman dia nggak make aja gitu ya kan, karena dia pikir udahlah saya nggak mau make lah gitu. Tapi kalau ya usahanya sedikit-sedikit ya, kenalin orang ke sini-sini ya masih jalanin lah gitu ya kan. Mungkin ya udah nggak pergi ke dukun nyembah sana nyembah sini, udah nggak lagi, tapi baca-baca bintang masih lah gitu ya kan. Ini yang saya bilang luarnya tapi nggak sampai akar. Radikal itu dari akar-akarnya. Kita berkata, Tuhan mulai sekarang aku lepaskan segala sesuatunya, aku jadikan Yesus yang paling utama dalam hidup saya. Dan yang ketiga, yang terakhir, pertobatan itu harus kekal. Artinya apa? Sampai selama-lamanya. Jangan cuman emosionalnya aja gitu, suasana lagi asik gitu, suasana lagi enak gitu, ya udahlah saya mau bertobat lah gitu. Tapi kalau ada badai lagi, ada masalah lagi, aduh Tuhan saya udah gak kuat gitu. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, apa itu pertobatan? Pertobatan harus total. Yang kedua harus radikal. Dan yang ketiga harus kekal. Sekali kita bertobat, selama-lamanya kita jadikan Yesus yang paling utama dalam hidup kita. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, hamba juga doa sehingga setiap kami hari ini boleh kembali mengalami mujizat kemenangan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Bahkan mulai hari ini kami mau bertobat sungguh-sungguh, kami mau total, kami mau radikal, kami mau bertobat yang kekal. Sekali kami bertobat, selama-lamanya kami jadikan Yesus sebagai Tuhan, Raja, Juru Selamat, Penguasa dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.